Cara mengukur lingkaran badan. Nama gue Limano. Nama gue Natasha Limano. Hari ini kita akan share gimana sih cara mengukur progres kalian kalau misalnya lagi menjalankan suatu program diet atau intinya mau mengecilkan badan kalian. Atau merubah badan aja ya. Iya. Kita tidak terlalu suka kalau hanya depend on timbangan aja. Jadi nggak boleh nih ngambil patokan timbangan berat badan aja. Kebanyakan orang suka banget kan, kalian lihat iklan-iklan menjual 7 kilo dalam seminggu. Iya. 4 kilo dalam seminggu. Mereka hanya kejar berat badan. Kita nggak Betul. suka. Soalnya mereka tidak perhitungkan yang hilang itu otot atau lemak Atau air. Iya. Oke? Jadi kita lebih percaya dengan namanya ukuran lingkaran badan. Tentunya kalau misalnya kalian mau timbang, kalian punya ukuran ini, itu akan sangat membantu. Kita bisa kelihatan ya, yang hilang itu apa. Contoh, kita punya klien-klien di mana berat badannya itu naik, ya, tapi ukuran perutnya mengecil, pahanya mengecil, pantatnya mengecil, semuanya mengecil. Bener. Nah itu kan surprise ya. Kenapa ukuran badan tambah kecil tapi beratnya kok tambah naik gitu loh. Soalnya dia membangun otot dan membakar lemak. Itulah yang kalian inginkan. Nah, dan sekarang mungkin nih untuk orang-orang yang kurang ngeh ya tentang beda hilang lemak atau hilang timbangan. Ya. Nah, mungkin sekarang aku kasih waktu untuk mencerna dan berpikir sedikit. Kalian mau timbangan yang turun atau badan yang lebih kecil? Jadi mau BB rendah atau badan ramping? Soalnya kadang-kadang ada loh BB lebih rendah tapi lebih gemuk. Itu banyak. Soalnya isinya lemak, bukan otot. Dan otot sekali lagi perempuan santai, nggak mungkin besar banget. Oke guys? Nah, untuk cara mengukur sebelum kita mulai, kalian usahakan ukur pada waktu baru bangun tidur. Baru bisa ke WC, buang air kecil aja gitu ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian mengukur waktu kalian udah makan atau kalian baru olahraga, itu semua ukurannya tidak akan bisa konsisten. Jadi intinya paling bagus nih ya, ngukur badan dalam kondisi yang sama. Kalau kalian sudah beraktivitas, itu kita bingung ya, sudah ngapain aja nih. Nah nanti kan kondisi tubuh udah berbeda. Paling gampang itu ketika kalian habis bangun tidur, habis ke toilet kencing, itu the best time untuk ngukur karena kondisi kalian pasti kurang lebih sama terus ya saat itu ya. Cari hari yang sama deh, misalnya Rabu atau Kamis. Kenapa Rabu Kamis? Soalnya kalau misalnya Senin, biasa Sabtu Minggu kalian baru makannya luar biasa banyaknya. Iya. Oke, kalau udah Rabu Kamis kalian udah mempunyai satu habit gimana kurang lebih gitu-gitu aja hidupnya. Iya. Oke, jadi Kamis pagi diukur-ukur dulu supaya kalian tahu perubahannya itu ada apa enggak. Nah, beberapa titik yang kita mau ukur. Pertama, leher. Ayo kita coba di leher. Jadi leher sebenarnya nggak usah kita jelaskan, leher simple, oke. Nah yang sering orang bingung itu adalah bahu. Tunggu dulu, nomor satu. Kalian kalau ngitungnya pakai inches aja terus. Apakah harus aku jauh? Di Indonesia kita pakai cm, oke. Kalau kita pakai sentimeter terus. Karena aku sendiri dulu awalnya aku bingung. Jadi aku kan mengingatkan siapa tahu ada yang sama. Jadi untuk bahu gampang ya, kalian cari yang bundaran ini, oke. Jadi leher tadi udah ya, beres ya. Yang penting titiknya sama. Oke, untuk bahu kita pingin di bundaran ini, bundaran di sini. Kalau yang nggak punya bundaran? Ya nanti, makanya sabar. Oh iya. Oke, untuk dia ukuran bahunya 200 cm. Ya. 2 meter coy, 200 cm. Tapi kebanyakan ada orang yang terlalu gemuk, jadi mereka nggak punya ini bundaran. Cara gampangnya supaya kalian bisa mendapatkan titik yang sama setiap kali adalah cari ketek kalian di sini, ya, pas luarnya di sini. Ingat ya, ini kuncinya adalah konsistensi. Jadi di titik yang sama, di kondisi tubuh yang sama. Itulah kunci dari mengukur lingkaran badan. Soalnya kalau kadang-kadang kalian di sini, kadang di sini, kadang di sini, itu beda terus. Kalian jadi bingung. Betul. Nah, terus berikutnya waist, perut. Untuk yang ramping, biasanya cari titik terkecil. Betul, yang ada jenglongan masuk ini. Tapi kita asumsinya kalian lagi kursin badan, berarti kalian lebih gemuk. Betul. Caranya gimana? Kalian cari titik terbesarnya kalian di mana. Oke, mungkin itu di titik pusar, mungkin di bawah dikit, kalian yang tahu. Nah, setidaknya setiap kali kalian ukur, pastikan posisinya sama. Iya. Kalian harus tahu patokannya di mana. Betul. Oke, kalau di bawah pusar, berapa senti itu ketahuan. Betul. Oke, soalnya ini bukan untuk dokter, ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk monitor progresnya kalian. Setelah itu, kita pingin ukur pinggul.
Pinggul itu mana? Pinggul kita cari titik pantat yang kalian paling menonjol. Betul. Oke, jadi misalnya deh anggap ya di sini ya pinggulnya. Oke, kembali lagi kalian cari aja kan, kalian tahu pantat kalian menonjolnya di mana. Dan setelah itu kalian pingin ukur paha kalian. Oke, paha kalian itu di antara pinggul dan lutut. Di tengah. Oke, tengah. Dan untuk paling terakhir adalah betis. Jadi betis diambil dari titik terbesarnya betis. Oke guys. Oh iya, kelupaan satu, lengan. Nah, lengan kita pingin di kurang lebih tengah-tengah antara bahu dan sikut. Sikut. Oke guys, carilah biasa titik terbesarnya di mana. Pastikan sekali lagi semuanya sama, betul? Betul, Ya. betul banget. Karena ini sebenarnya sentimeter ini bukan untuk dipamerkan Cantik. atau dinilai atau apa ya. Ini lebih untuk kalian sendiri supaya kalian tahu, oh ternyata aku memang tambah ramping, aku memang tambah kecil. Karena namanya kalau kalian di dalam lagi melakukan suatu program penggantian tubuh lah intinya, itu pasti kalian akan menemukan akan ada di masa dimana stuck ya, BB kalian, berat badan kalian itu nggak berubah, stuck. Dan kalian mungkin Jadi galau. iya. Apa yang gue lakukan bener gak sih? Pasti mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kalian ngelihat sendiri dengan mata kalian sendiri, kalian tahu apa yang kalian jalanin itu benar dan kalian menjalaninnya pun lebih lega. Dan lebih pede, dan lebih niat, dan lebih termotivasi ya. Kok nanti ujungnya, aduh ini nggak jalan, gue coba ganti lagi diet. Padahal itu jalan, cuman kalian nggak tahu. Betul, Nanti ganti nggak ada ujungnya. Oke, jadi ini Iya. akan menyelamatkan kalian. betul. Oke, so that's it. Kita harap video ini membantu dan mulailah kalian mengukur maybe setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali. Betul. Supaya ada catatan. Nggak usah tiap hari ya. Nggak usah tiap hari. Mm. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, nyalakan notification, and we'll see you soon. Bye!